warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, kelas 12 SMA, program MIPA. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada matematika peminatan, yaitu tentang limit fungsi trigonometri. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari di limit fungsi trigonometri? Mungkin sebelum kita masuk ke pembelajaran, waktu kelas 11 kita sudah mengenal dan sudah belajar di materi matematika wajib, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Jadi, sebenarnya limit fungsi trigonometri itu tidak jauh atau hampir sama definisinya dengan limit fungsi aljabar. Jadi, definisi limit itu kan artinya adalah nilai pendekatan, gitu ya. Limit itu batas atau pendekatan. Nah, jadi kalau kita misalkan kita flashback dulu pelajaran kelas 11. Di sini ya ada limit fx dengan x mendekati a sama dengan L. Artinya apa ini? Artinya adalah ya nilai pendekatan fungsi fx jika x mendekati a, maka fx mendekati L. Jadi L ini artinya nilai pendekatan gitu. Nah, ingat kembali definisi limit. Jadi jika x mendekati a, maka fx mendekati L. Nah, jika x mendekati a, maka fa sama dengan mendekati L. Jadi nilai limit itu adalah nilai pendekatan. Oke, sudah ingat kembali ya tentang limit, pengertian limit. Nah, pada kelas 12 ini yang kita pelajari adalah limit fungsi trigonometri. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah limit fungsi trigonometri substitusi langsung. Yang kedua adalah menentukan limit fungsi trigonometri dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang ketiga adalah menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara pemfaktoran. Dan yang terakhir adalah menentukan limit fungsi trigonometri dengan cara menyederhanakan rumus trigonometri. Nanti ada tambah satu lagi, yaitu adalah aplikasi limit trigono. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, karena ini fungsinya berbentuk trigonometri, otomatis ada nilai trigonometrinya. Oleh karena itu ingat kembali ya, waktu kelas 10 kita sudah belajar tentang trigonometri sudut istimewa. Nah, ini ingat kembali trigonometri sudut istimewa, yaitu misalnya sin A. Nih kalau sudutnya 0 jadi sin 0. Jadi nilainya 0. Sin 30 berarti nilainya setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Sin 90 nilainya 1. Nah, jadi ini harus kita ingat lagi. Nah, karena ini adalah dasarnya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut saja dengan materinya, yaitu nilai limit dengan substitusi langsung. Nah, misalkan saya punya contoh begini. Limit
X mendekati pi per 4 dari sin 2X. Yang nama substitusi langsung berarti tinggal disubstitusi, tinggal diganti variabel X-nya. Karena di sini ya X-nya yang mendekati pi per 4, berarti di sini kita tulis jawabannya adalah sin 2 dikali X-nya ganti dengan nilai pendekatannya, yaitu pi per 4. Maka sama dengan sin 2 bagi 4 ini kan bisa dicoret ya. Nah, jadi pi per 2. Berapa sih pi per 2 itu? Nah, ini kan masih dalam bentuk radian. Maka ubah ke dalam derajat. Pi itu nilainya adalah 180. Ingat kembali, pi itu sama dengan 180 derajat. Maka kalau pi per 2 berarti 180 bagi 2. Jadi sama aja dengan sin 90 derajat. Berapa sin 90 derajat? Nah, tadi kan udah saya suruh untuk mengingat nilai trigonometri sudut istimewa. Sin 90. Ini kan, lihat sin. Ah, berarti di sini nilai berapa? 1. Nah, jadi jawabannya ini adalah 1. Artinya apa? Artinya adalah jika X mendekati pi per 4, maka nilai sin 2X mendekati 1. Itu adalah pengertian dari limit trigonometri. Contoh kedua. Nah, misalnya saya punya ini. Contoh kedua nih. Ini nomor 2 ya. Sin X mendekati 0, sin X per sin X tambah cos X. Jadi langsung saja kita substitusi. Berarti yang atas sin 0 bagi sin 0 tambah cos 0. Maka diperoleh berapa nilai sin 0? Sin 0 adalah 0. Ini 0. Cos 0 berapa? Nah, lihat tadi. Nilai limit trigonometri sudut istimewa. Cos 0. Ini cos. Ini 0. Ya kan? Berarti berapa nilainya? 1. Maka ini nilai cos 0 adalah 1. Jadi diperoleh 0 dibagi 1. Berapa 0 dibagi 1? Jawabannya 0. Itu ya, paham ya? Contoh yang ketiga. Limit X mendekati pi per 2, 1 kurang cos 2X per 2 cos 2X. Berapa nilainya? Berarti tinggal substitusi ya. Nah, berarti 1 tetap ini kan dikurangi cos 2 dikali X-nya ganti dengan pi per 2 per 2 dikali cos 2 kali pi per 2. Maka sama dengan 1 dikurangi, ini 2 coret kan. Nah, jadi cos pi per 2 dikali cos, ini coret juga 2-nya kan, jadi cos pi juga. Pi itu berapa? Pi itu 180. Berapa cos 180? Sama aja dengan cos 0, 180 itu. Berarti cos 0 adalah 1 ya. Maka diperoleh 1 dikurang 1 per 2 dikali 1. Maka sama dengan 0 dibagi 2. Berapa 0 bagi 2? 0. Gitu ya. Nah, ini adalah menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi langsung. Oke, saya harap kalian semua bisa mengerjakannya ya. Nanti kalau
masih kurang paham, silakan diulang-ulang kembali video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, biar bapaknya semangat gitu ya, di channel Pak Deone gitu ya, channel YouTube-nya Pak Deone. Nah, demikian penjelasan tentang limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi langsung. Nah, sebagai bonus latihan, ini ya, yang pertama, ini soal pertama, ini soal kedua, dan yang ini soal ketiga. Nanti kalian bisa coba dan kumpulkan gitu ya. Nah, kalian tulis dulu di buku tulis, kemudian kalian foto dan di-upload. Oke, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.